Dalam rangka melanjutkan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata atau HAPER, Komisi 3 DPR RI menyerap masukan dan pandangan dari pihak-pihak terkait di beberapa daerah. Saat kunjungan Komisi 3 DPR RI di daerah istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Katarina Sarwestri mengusulkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN diperkuat dalam RUU HAPER agar bisa memaksimalkan membela negara dalam menghadapi gugatan perkara perdata maupun tata usaha negara. Karena Jaksa Pengacara Negara ini menjaga kewibawaan pemerintah negara pada saat negara digugat, baik itu perdata maupun tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara yang mewakili. Nah, itu penguatannya, nanti kita minta penguatan di situ. Pada kesempatan itu, pakar hukum UGM Herliana meminta aturan mengenai penyanderaan dalam RUU HAPER perlu dikaji ulang. Ia juga meminta arbitrase dicantumkan dalam RUU HAPER agar pemerintah memiliki pegangan saat negara digugat perorangan maupun perusahaan asing. Ketentuan penyanderaan ini sesuatu yang menurut saya karena bertentangan tadi dengan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, maka perlu untuk ditinjau kembali. Kalau Indonesia digugat oleh perusahaan asing atau oleh individu asing gitu, kemudian apa sih? Bagaimana prosedurnya? Dari Kemenlu mengatakan itulah Bu, kita belum punya, gitu. Biasanya kita iren, kalau orang Jawa bilang sih iren gitu. Nah, itulah kenapa kemudian arbitrase ini akan sangat penting. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyatakan RUU HAPER akan memudahkan eksekusi perkara perdata serta pencari keadilan bisa mendapatkan hak-haknya. Bambang menegaskan Komisi 3 DPR RI tidak pernah membahas RUU secara sembunyi-sembunyi, melainkan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Eksekusi yang tidak selesai-selesai soal perdata. Pemerintah, BUMN. Gue ngeksekusi barangnya pemerintah ya susah. Barangnya BUMN susah, dieksekusi ono peraturan kan gitu. Jadi masa eksekusi setelah putusan pengadilan nggak gampang. Itu juga harus diselesaikan kan gitu lah ya. Sementara itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI di NTT, Kejati NTT Hutama Wisnu menyatakan Undang-Undang HAPER yang berlaku selama ini perlu penyempurnaan karena antara hukum perdata dan hukum pidana sering bersinggungan. Menurutnya, eksekusi putusan perdata perlu diberi kepastian hukum yang kuat. Kami memberikan masukan sesuai dengan pengalaman kami di praktek. Mudah-mudahan masukan ini bisa memberikan suatu nuansa, memberikan suatu masukan, saran bagi sempurnanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menekankan penyusunan RUU HAPER dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas. Menurut Adis, pembahasan RUU HAPER juga perlu memperhatikan aspek kearifan lokal dan adat istiadat, sehingga berlaku adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang sering terjadi di masyarakat di mana suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi sangat susah untuk dieksekusi, sangat susah dinikmati oleh pencari keadilan dalam hal ini yang memenangkan perkara. Jadi mereka susah sekali untuk menikmati hasil dari kemenangannya. Dalam kunjungan kerja ke Bali, anggota Komisi 3 DPR RI Ihsan Sulistyo mengungkapkan proses peradilan perdata yang panjang dan berbelit menjadi masukan untuk pembahasan RUU HAPER. Komisi 3 DPR RI juga menerima masukan mengenai masalah perkawinan, perceraian, dan warisan yang perkembangannya sangat kompleks. Banyak karena mereka sebetulnya sebagai pemakai ya. Jadi mereka yang lebih mengerti kekurangan-kekurangannya. Contohnya yang soal elektronik tadi kita belum memasukkan secara spesifik. Sistem elektronik informasinya belum seperti zaman sekarang. Komisi 3 DPR RI berharap kehadiran RUU Hukum Acara Perdata setelah disahkan bisa mengatasi persengketaan perdata dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.